Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa, biarkannya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, ajar, didik, arahkan setiap kami, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan berdoa buat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir, sucikan layak untuk tubuhku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakkan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sekali lagi, semua yang hadir, semua yang menyaksikan pasti diberkati sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Bilang sama kanan kirimu, jumpai kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Pak Pendeta di samping saya nggak mau senyum, bilang sama dia, mana senyumannya? Tatap dan katakan, mana mata genitnya? Nggak usah. Tapi bisa senang bisa jumpa saudara, lihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saja saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Amsal 3 ayat 16, akan jadi ayat pembukaan mengantar pembahasan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat 16. Banyak saya percaya di antara saudara sudah hafal ayat ini saudara, karena sering jadi hafalan. Yuk, Amsal pasal yang ketiga ayat 16 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya apa? Kekayaan. Dan sekali lagi saudara, 3, ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Bicara tentang kekayaan, saya baca survei saudara, surveinya masih baru tahun 2024 saudara. Jumlah orang kaya di dunia ini mencapai rekor tertinggi. Jadi saudara, ternyata saudara dalam beberapa tahun terakhir orang kaya itu bertambah banyak. Dan akhirnya apa? Ngalamin peningkatan yang signifikan. Dan akhirnya jumlahnya mencapai rekor tertinggi. Bukan cuma di dunia, spesifik di Indonesia. Orang kaya di Indonesia juga ngalamin peningkatan yang luar biasa saudara. Jadi tahun 2022 memang ini saudara, dicatat saudara, dalam 5 tahun terakhir jumlah orang kaya Indonesia melonjak lebih dari setengah, 63% saudara. Bahkan dari sebuah badan survei saudara, dari sebuah situs survei saudara, dia mencatat begini saudara, boleh munculkan
next gambarnya data box. Dia bilang begini saudara, jumlah orang super kaya di Indonesia bertambah jadi 1.403 orang. Super kaya itu bukan kaya yang biasa saudara. Jadi kalau orang kaya ya mungkin pakai tasnya Gucci. Kalau orang super kaya dia pakai tasnya Gucci beneran saudara. Yang dari porselen jadi jalan berat mungkin saudara. Ya, dia kalau beli mobil saudara bukan Ferrari yang gambar kuda itu saudara, bukan, tapi dia beli kuda beneran saudara. Dari Bekasi ke Bandung dia naik kuda saudara, sampai sana mohon maaf ambilin jempol saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, itu orang super kaya meningkat 1.400 orang saudara. Tetapi ini memang 2022 surveinya saudara. Tetapi ternyata, boleh munculkan lagi gambarnya, itu ternyata akhirnya menurut masih dalam data box akan terus ngalamin yang namanya peningkatan. Proyeksinya sampai tahun 2026 adalah akan meningkat sampai 1.810 orang super kaya dengan kekayaan bersih ultra tinggi. Jadi kekayaan bersih ultra tinggi itu selevel di bawah Ultraman. Dan saya doa dari 1.810 semuanya ada di tempat ini. Luar biasa. Dari semua cabang hanya cabang ini yang aminnya paling kencang. Iya, itu menunjukkan cabang ini mata duitan. Enggak, maksudnya punya iman dan punya pemahaman. Nah, saya mau bilang saudara, saya mengagumi saudara, walaupun nggak semuanya ya, tapi saya melihat ada banyak yang responnya positif saudara ketika saya bahas tentang kekayaan. Dan saya mau bilang saudara, itu sangat baik dalam arti begini saudara, ada banyak orang Kristen ketika bicara tentang kekayaan seperti anti dengan yang namanya kekayaan. Ada banyak orang Kristen ketika pendeta bicara tentang kekayaan itu sepertinya satu hal yang keliru, sepertinya satu hal yang tidak alkitabiah, tidak Kristen, sepertinya satu hal yang terlalu duniawi dan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Sampai saya mau bilang saudara, ada orang Kristen yang anti kekayaan. Sampai kalau ada orang bilang kekayaan dia akan hakimi. Kalau ada orang bicara tentang kekayaan dia bilang, Pak Pendeta jangan bicara kekayaan, Pak Pendeta itu duniawi. Saya bukan pendeta yang penganut teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran adalah ketika seseorang mengukur segala berkat Tuhan hanya dengan uang, hanya dengan materi. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus punya pemahaman yang benar tentang kekayaan. Jangan orang bicara kekayaan langsung anti banget. Saya pernah saudara satu ketika saudara, yaitu diundang di sebuah ibadah, isinya ibu-ibu semua saudara. Ibadah siang-siang isinya ibu-ibu semua, rata-rata sudah di atas 60 tahun. Selesai doa berkat, ada seorang ibu datang sama saya dan berkata, Pak Pendeta, dari logatnya saudara tahu dia orang mana? Korea Utara. Pendeta, jangan doa berkat bilang diberkati berkelimpahan. Karena kalau bilang diberkati berkelimpahan, ada banyak orang jatuh karena kekayaan. Karena saya lihat sudah umur juga udah lumayan, udah senior, saya nggak berani lawan. Jadi saya bilang siap opung. Di Korea Utara oma-oma dipanggil opung juga. Daripada saya lawan, opung bilang, Pendeta, kuretakkan ginjal kau, darah Yesus Tuhan. Dan saya mau bilang, siapa opung? Tapi saya mau bilang ya, iya kan, ada banyak orang Kristen kayaknya anti kekayaan. Bahkan apalagi kalau pendeta kelihatan kaya. Saya kemarin nonton satu video khotbah, ada pendeta senior, dia khotbah begini. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang berharap pendetanya hidup miskin. Ada pelaku-pelakunya di sini. Jadi kalau pendeta kelihatan kaya dikit langsung dihakimi. Mereka berharap pendeta hidup miskin. Itu di khotbah pendeta itu. Ada yang komen di bawahnya, kita mau pendeta tuh hidup sederhana. Bedakan mana miskin, mana sederhana. Miskin itu keadaan, sederhana itu pilihan, betul ya? Nah, ada banyak jemaat memang ketika saya lihat maunya pendetanya itu miskin aja. Gak boleh kelihatan mewah sedikit, harus miskin.
Tapi kalau pendetanya miskin, pendeta kok nggak diberkati Tuhan? Serba salah. Makanya saya mau bilang ya, kalau ada yang berpikir jadi pendeta itu gampang, enak, tinggal ngomong doang, sini gua colok mata lu. Sorry, emosi. Iya, saya mau bilang jadi pendeta tuh nggak gampang, saudara. Saudara kaya raya nih pendeta pasti pakai perpuluhan nih pendeta ini. Saudara miskin jadi pendeta nih tidak diberkati Tuhan. Pendeta kok nggak diberkati? Saudara jadi pendeta kurus, ini pendeta nggak terurus. Saudara gemuk, ini pendeta rakus. Saudara jadi pendeta belum punya anak, nih pendeta kena kutuk, nih pendeta. Saudara jadi pendeta banyak anak, pendeta nggak bisa menguasai hawa nafsu. Darah ya. Yang ketawa bertobat. Saya mau bilang ya, hati-hati saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang kekayaan, kita harus punya pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Kenapa? Karena pemahaman adalah satu hal yang sangat penting. Kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Pemahaman akan menentukan iman, iman akan menentukan apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai. Coba kita lihat urutannya begini, saudara. Jadi pemahaman kenapa sangat penting? Karena pemahaman akan menentukan iman, iman akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau saudara ingat ketika saya bahas tentang ketika Tuhan Yesus pulang kampung, nggak ada mujizat yang terjadi, artinya tidak banyak mujizat yang terjadi. Bukan karena Tuhan kurang kuasa, bukan karena Tuhan kuasanya pada saat itu lagi melemah, tapi saya mau bilang saudara, karena pemahaman orang-orang di situ dia bukan Mesias, adalah pemahaman orang di situ dia adalah seorang tukang kayu. Pemahaman yang salah menghasilkan iman yang salah, akhirnya membuat mereka tidak menerima berkat mujizat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam konteks kekayaan yang kita akan bahas hari ini saudara, anak-anak Tuhan harus punya pemahaman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar. Makanya hari saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, yaitu paradigma yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar tentang kekayaan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua akan punya pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar kita akan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar, pemahaman yang benar tentang kekayaan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang sudah disediakan yang terbaik? Yang pertama, kekayaan melimpah bukanlah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan bukanlah kesalahan. Amsal 10 ayat 22, sama-sama kita baca. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Yuk sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, berkat susah payah tidak akan apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan. Saya mencatat di sini saudara, kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan memang bukan semua bagian dari berkat Tuhan. Karena nafas kita adalah bagian dari berkat Tuhan. Kesehatan kita bagian dari berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, keadaan yang kita boleh rasakan hari, boleh beribadah di tempat yang nyaman, itu bagian dari berkat Tuhan. Tapi nggak bisa dipisahkan, kekayaan juga bagian dari berkat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, yang namanya dari Tuhan pasti untuk kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab mereka juga diberkati Tuhan, dan dalam berkat Tuhan itu ada kekayaan di dalamnya. Contoh Abraham, kita lihat Kejadian 13 ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua dalam Kejadian 13, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Adapun sangat banyak ternak, perak dan bagian awal dikatakan adapun Abraham sangat. Selanjutnya Kejadian 26 12 sampai 13 tentang Ishak, sama-sama kita baca. Kejadian 26 12 sampai 13. 3, ya, maka dan dalam tahun itu juga ia apa? Sebab ia, sama-sama bilang sama saya, diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat yang selanjutnya Yakub, Kejadian 30 ayat 43. Kejadian pasal yang ke-30 ayat 43, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, maka bertambah harta. Sekali lagi 3, ya, maka sangatlah bertambah-tambah harta
Jadi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti berkat, jangan anti kekayaan, karena kekayaan bagian dari berkat Tuhan, dan yang dari Tuhan pasti baik. Katakan amin. Saya ngerti ada banyak orang Kristen anti kekayaan karena dia bilang begini, Pak Pendeta, kan di Alkitab Tuhan bilang orang kaya masuk surga sama seperti onta masuk lubang. Kalau kita pikir secara logika, bahasa Arabnya mustahil. Makanya belajar Alkitab itu harus tahu konteksnya. Belajar Alkitab kita harus pelajari sejarahnya. Saya akan kasih analogi buat saudara. Saya kasih tim saya di poin yang pertama. Haleluya. Silakan. Misalnya begini. Saya analogikan kekayaan adalah seperti kardus ini, saudara. Sengaja saya pilih kardus yang besar karena saya lagi khotbah di depan sultan-sultan Bekasi, Timur, Barat, Utara, dan Tambun dan sekitarnya. Jadi nggak mungkin berkatnya kecil, harus berkatnya besar. Nah, dan Alkitab mencatat jalan ke sorga itu sempit atau lebar? Hello, sempit atau lebar? Nah, kita undang contoh jalan ke sorga, silakan. Daripada mereka duduk di belakang makan martabak kan kita emosi. Mundur lagi dikit, oke. Nah, mereka adalah itu kesempitan, wih. Nah, mereka adalah gambaran pintu sorga, saudara, jalan sorga. Tiang-tiangnya lebar-lebar. Ada martabak lagi dalam perutnya. Oh, iya. Pertanyaan saya, dengan harta yang banyak, apakah saya bisa masuk dalam jalan sorga ini? Hah? Bisa tidak? Jemaat senang kalian dianiaya. Jadi bisa nggak? Jadi jalannya gimana supaya saya bisa masuk melewati jalan yang sempit itu? Hah? Hah? Kesempitan itu. Jadi gimana? Hah? Caranya adalah sogok mereka. Nggak. Itu kalau di Konoha. Di sorga nggak ada. Saya mau bilang saudara, caranya tanggalkan, lepaskan hartanya. Yang mau bilang najis silakan. Saya mau bilang saudara, caranya adalah tanggalkan hartanya supaya tidak menghalangi. Makanya karena Tuhan bilang begini saudara, kalau kita harus pahami bicara tentang konteks dari lubang jarum, beberapa referensi mencatat begini saudara, onta masuk lubang jarum bukanlah literally lubang jarum yang kita pikirkan seringkali hari-hari ini saudara, tetapi beberapa referensi mencatat yang dimaksudkan adalah pintu lubang jarum. Apa itu pintu lubang jarum? Pintu lubang jarum adalah bagian dari pintu gerbang di Yerusalem saudara, yang menjadi juga bagian dari pintu besar itu. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Jadi ada pintu gerbang besar, ada pintu gerbang kecil yang seringkali disebut itu lubang jarum. Pintu lubang jarum itu dibuka untuk apa? Biasanya dibuka pada saat malam hari. Kalau siang pintu gerbang ini dibuka semuanya, tetapi ketika malam yang menjadi akses yang biasa dibuka hanyalah pintu lubang jarum, pintu kecil ini saudara. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, walaupun malam hari orang bisa tetap ada mobilitas keluar masuk Yerusalem saudara. Yang kedua, kenapa hanya dibuka pintu kecil itu? Jadi kalau misalnya ada serangan musuh yang bisa masuk ke dalam, seberapa banyak pun musuhnya, adalah satu persatu, sehingga walaupun penjaga hanya 1-2 orang, sangat mudah mengalahkan musuh yang masuk karena hanya satu persatu. Pertanyaan saya, onta bisa masuk nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Tetapi dia harus menanggalkan barang bawaannya. Gambaran tentang
menanggalkan harta kekayaannya, kemudian dia akan menunduk dan akan masuk ke dalam, saudara, gambaran memiliki yang namanya kerendahan hati. Orang kaya sangat bisa masuk surga selama kekayaan tidak mengikat hidupnya, tidak mengikat hatinya, saudara. Dan dia menunduk gambaran kerendahan hati, saudara. Jadi jangan anti kekayaan, amin. Orang Kristen harus punya pemahaman kekayaan berasal dari Tuhan, bagian dari berkat Tuhan. Dan yang namanya berkat Tuhan adalah pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan anti kekayaan. Kekayaan adalah berkat Tuhan, berkat Tuhan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, makanya kalau saudara pelajari sedikit, saya akan ajak saudara untuk melihat, saudara bisa baca di rumah. Makanya kalau saudara ingat ayat ini, saudara, Tuhan sampaikan itu ketika ada seorang muda yang ternyata masih terikat dengan hartanya. Tuhan bilang, jualah. Bicara tentang apa? Jangan ada keterikatan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan itu baik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang kekayaan yang harus kita miliki untuk menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan? Yang kedua, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Kita buka 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sebab engkaulah. Sekali lagi saudara, bagian awal kita baca, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang apa? Pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan atau tidak? Yakin banget bisa. Iya Pak Pendeta, soalnya kita kemarin baru dari Gunung Kawi. Tolong orang tuanya, anak-anaknya dibawa ke Gunung Kawi. Jangan. Saya mau bilang saudara, iblis bisa kasih kekayaan atau tidak? Sangat bisa. Kalau saudara ingat ketika pencobaan di padang gurun, kita lihat saudara, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dan sama-sama bilang sama saya, termasuk kekayaan. Ayat 9 dikatakan apa? Dan berkata kepadanya, semua itu akan apa? Jika engkau sujud. Ternyata ada udang di balik bakwan, saudara. Saya mau bilang ya, iblis bisa kasih kekayaan, tapi semuanya ada tujuan jahat di balik semua itu. Saya mau bilang saudara, iblis bisa bikin orang kaya, sangat bisa. Iblis bisa kasih kekayaan, sangat bisa. Makanya ada orang ke Gunung Kawi bisa kaya. Ada orang ikutin cara iblis, korupsi, curi sana sini bisa kaya, sangat bisa. Tapi saya mau bilang saudara, di balik semua itu iblis punya tujuan, yaitu apa? Ujung-ujungnya mau menghancurkan kehidupan setiap kita. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Anak Tuhan jangan pernah terima berkat kekayaan dari iblis, karena ujung-ujungnya untuk menghancurkan setiap kita. Jangan coba-coba kita mendapatkan kekayaan, kita bawa kekayaan dengan bicara tentang yang dihasilkan dengan cara yang jahat sesuai keinginan iblis. Kita bawa ke rumah, kita sementara membawa racun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita sementara ibarat membawa buah busuk yang kita taruh di dalam basket, di dalam keranjang buah kita yang segar. Ujung-ujungnya akan membusukkan semua buah yang ada di dalamnya. Makanya Alkitab mencatat, siapa loba akan keuntungan gelap, siapa serakah akan keuntungan gelap, menghancurkan. Saudara baca Alkitab nggak sih? Siapa loba keuntungan gelap, menghancurkan. Ini Kristen bukan sebenarnya. Menghancurkan. Dari ribuan orang ini, nggak ada yang tahu ayat ini. Menghancurkan 2 juta rupiah. Minta sama Pak Koordinator. Menghancurkan rumah tangganya. Kok bisa? Satu orang yang ambil keuntungan gelap, kok rumah tangga yang hancur? Karena seperti tadi apel yang saya bilang, atau buah yang saya bilang,
Satu buah busuk dibawa, ditaruh di keranjang buah yang segar. Satu keranjang bisa jadi busuk karena buah yang busuk membawa kehancuran ke dalamnya. Ketika kita mendapatkan kekayaan dari iblis, ketika kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang jahat, kita bawa ke rumah kita, kita sementara membawa kehancuran untuk lumbung-lumbung kita. Kita sementara membawa kehancuran untuk kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati, jangan pernah bawa harta yang kotor ke dalam rumahmu, apalagi orang tua. Hai bapak-bapak, jangan pernah bawa harta yang kotor untuk kau kasih makan anak-anakmu. Itu akan menghancurkan anak-anakmu, Pak. Kalau khotbah keras akhir bulan memang Pak Pendeta, akhir bulan ini token udah bunyi Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, mau kotor mau bersih saya terima dengan sukacita. Woi, saya mau bilang jangan deh, jangan saudara. Jangan ya dek ya Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, aduh gimana ya Pak Pendeta ya, kadang-kadang dari Tuhan tuh dikit Pak Pendeta. Kadang-kadang kalau berkat yang jujur dengan cara jujur, kadang-kadang aduh tipis-tipis Pak Pendeta. Enggak apa-apa, karena berkat yang terbaik, yang sejati, kekayaan yang sejati datangnya dari saya mau bilang ya, gereja ini, untuk menjalankan operasional gereja ini, saya mau bilang mahal bos. Menjalankan gereja ini saudara, saya mau bilang ya mahal. Gak usah jauh-jauh, AC di ruangan ini 128 PK. Kita di rumah 1-2 PK udah AC 128 PK dibawa ke rumah kita. Jangankan ruangan, sikap dia juga jadi dingin. Pak Pendeta, AC-nya belum 128 PK di rumah, tapi dia udah dingin ke aku. Tinggalkan dia. Saya mau bilang ya, ngejalanin gereja ini saudara, operasionalnya mahal. Pertanyaan saya, itu belum cabang-cabang yang lain. Pertanyaan saya, pernah nggak gereja ini bikin malam dana, cari dana? Pernah nggak gereja ini bilang, hadirilah malam dana, sumbanglah? Pernah nggak? Pernah nggak pendeta-pendeta Tiberias, hei jemaat, perpuluhan, bayar perpuluhan? Pernah nggak? Kalau ada saudara rekam, kita colok matanya rame-rame saudara. Kenapa? Karena gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala ajar, berkat itu mintanya sama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, sampai hari ini gereja kita diberkati, terpelihara dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau butuh berkat, kau butuh berkat secara finansial, tidak ada tempat yang terbaik selain daripada Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Pak Pendeta, tapi masalahnya kan kadang-kadang dikit Pak Pendeta. It's okay, sedikit dalam kebenaran jauh lebih baik daripada banyak dalam ketidakbenaran. Dan walaupun hanya sedikit, tetapi ketika kau dapatkannya dari Tuhan, Tuhan sanggup lakukan mujizat pelipat gandaan. 5 roti 2 ikan, hidupmu pasti berkelimpahan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam mesti boleh siap-siap. Yang ketiga, paradigma yang benar tentang kekayaan untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan. Yang ketiga adalah kekayaan bukan tujuan, tetapi alat mencapai tujuan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Amsal 3 ayat 9, sama-sama kita baca. Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, muliakanlah, dan dengan bagian awal dikatakan apa? Muliakanlah hartamu. Kata muliakan bahasa aslinya kabat. Artinya berbuat, melakukan tindakan yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kata muliakanlah
Bahasa aslinya kabat, artinya berbuat atau melakukan tindakan yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk membahas satu persatu. Yang pertama adalah alat. Sama-sama bilang sama saya, alat. Amin. Alat, apa yang dimaksud dengan alat? Alat adalah bicara tentang sesuatu yang kita berkuasa atasnya, yang kita gunakan. Jadi bukan sebaliknya. Ada banyak orang karena pemahaman paradigmanya salah, bukan menjadikan uang kekayaan sebagai alat yang dia berkuasa atasnya, tapi dia biarkan harta kekayaan yang menguasai dia, yang memperalat dia. Makanya ada banyak orang salah jalan gara-gara mengizinkan harta kekayaan menguasai dia. Padahal ada banyak quote sudah berkata. Contohnya Ayn Rand, dia bilang begini, saudara, money is just a tool. Uang, kekayaan hanyalah sebuah alat. Jadi kalau saudara punya kacamata iman, saudara bisa melihat ada quotes-nya di sana. Nah, salah kan? Nah, nggak usah. Munculin lagi. Money is just a tool. Itu akan membuatmu pergi kemanapun kau mau. Tapi you have to be the driver. Kau harus jadi drivernya. Kau yang menguasainya. Kau yang pegang kendali atasnya. Maka kalau saudara perhatikan, ada khotbah Ibu Gembala beberapa bulan lalu. Ibu Gembala bilang begini, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Jadi kalau kita menguasai uang, uang bisa jadi untuk kebaikan. Tetapi kalau uang yang menguasai kita, ujung-ujungnya uang akan mendirect kita pada kejahatan. Makanya Alkitab bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta. Orang kalau menempatkan uang di atas segala-galanya, dia akan lakukan segalanya. Orang kalau udah cinta uang, melebihi istrinya, anak-anaknya, semuanya, dia akan rela korbankan semuanya demi uang. Saudara pernah lihat kan orang kalau jatuh cinta ya? Oh, walaupun dia tinggal di Tambun, pacarnya di Cimbeleit, sayang jemput, motornya Supra Getter, sampai padahal sampai sana cuma mau makan cilok bersama. Itu. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati. Uang adalah alat. Nah, selanjutnya masih dalam konteks alat ini, saudara, jangan jadikan uang sebagai tujuan akhir. Karena kalau kita jadikan uang sebagai tujuan akhir, kau akan sampai satu titik di mana kau akan ngalamin yang namanya kehampaan, saudara. Pak Pendeta ngomong gitu, Pak Pendeta belum pernah jadi orang kaya. Saya bukan pendeta yang kaya raya, dan saya belum pernah jadi orang super ultra kaya kayak yang tadi. Tapi saya pendeta yang pas-pasan, saudara. Jadi pas butuh apa, ada aja Tuhan kirim gitu. Tapi saya dipercayakan Tuhan boleh melayani banyak orang, saudara. Bahkan orang-orang yang super kaya pun Tuhan pernah percayakan untuk saya layani. Sampai ada satu orang yang cincinnya aja, saudara, darah Yesus, ratusan miliar. Dia bilang, dia panggil saya, adik, dek, ini cincin koko nih kalau jual, dek, satu hotel, dek. Saya cobain cincinnya, gede banget, saudara, berlian, nggak ada pantas-pantasnya. Iya, padahal saya udah rencana mau pinjem sekali hari Minggu aja gitu, saudara. Pakai cincin ratusan miliar, khotbah. Shalom. Jadi dalam hidup kita, pas doain jemaat, lo kok hilang? Aduh, iyalah, jangankan cincin, lagi altar call HP aja bisa hilang. Tapi udah nggak ada, puji Tuhan udah nggak ada lah. Dulu saya masih tim Bapak di Sarbini, oh Tuhan, selesai altar call, Pak Pendeta, HP hilang, udah. Makanya tetap waspada. Saya dulu waktu jadi tim Bapak, saya pantau terus, saudara.
jemaat mana yang mencurigakan, tapi iya dong, kita kan bapak harus jagain bapak sekaligus jagain jemaat juga, makanya saya pantau nih mana nih mencurigakan. Tapi kadang-kadang suka bingung mana yang copet, mana yang jomblo, karena sama-sama nyari. Iya kan? Karena jomblo gitu kan, apalagi yang udah akut banget, udah mau expire. Tapi ya kan cincin mahal saudara. Tapi akhirnya dalam banyak obrolan bersama dia saudara, saya menemukan begini, dia ngalamin. Ada apa? Tolong, saya lagi serius ini. Tapi saya ingat orang itu kaya banget saudara. Saya ingat banget saya nemenin dia ke sebuah makan malam. Ternyata itu makan malam private orang-orang super kaya. Tiba-tiba keluar orang bawa itu berlian-berlian mahal saudara, berlian mahal. Jadi makan malam di restoran mewah banget, tertutup, bebas dari orang pajak. Dan berlian-berlian, lihat Tuhan, berlian segede-gede gaban, segede-gede banget. Terus akhirnya selesai acara dia bilang, ya ini kok baru beli apa? Oh iya, iseng-iseng berlian, beli berlian. Saya lihat gede banget. Saya tanya berapa? Ya paling 7M. Iseng-iseng 7M. Saya beli barang 1M aja, itu puasa 15 tahun. Darah ya. Sambil kredit pakai tenaga dalam. Iseng-iseng 7M. Darah Yesus Tuhan. Tapi dalam banyak obrolan akhirnya saya menyadari dan saya melihat, dan dia juga bilang sendiri bahwa itu tadi dia sampai titik di mana ngalamin yang namanya kehampaan saudara. Karena dulu dia menjadikan bicara tentang kekayaan sebagai tujuan. Jadi ketika dia sampai di sana, ya biar totalitas tim saya lah, sekali lagi bolehlah. Ayo tim saya, silakan. Ini bagian terakhir. Saya analogikan dia sebagai kekayaan. Bisa lihat wajahnya kan kaya banget ya. Aura-aura luxury life. Nah, misalnya dia adalah kekayaan saudara. Nah, kalau kita menjadikan tujuan kekayaan sebagai tujuan, kita berjuang susah payah siang malam, ya mungkin kita bisa mencapainya saudara. Tapi ketika kita sampai di sini saudara, akhirnya karena kita menjadikan kekayaan sebagai tujuan, sudah ketika kita sampai akan ada saat dimana kita bingung, stuck di sini. Karena ini adalah tujuan kita. Akhirnya kita nggak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya udah ngerasain yang namanya kehampaan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita di dunia apa? Melakukan kebaikan, menjadi berkat. Apapun itu ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kalau kita sadari itu, makanya ketika kita sampai pada yang namanya kekayaan, kita nggak akan ngalamin yang namanya kehampaan. Kenapa? Karena kita tahu posisi ini adalah awal kita untuk mencapai yang namanya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oh Tuhan tinggi banget lagi. Iya. Jadi ketika kita sampai pada kekayaan ini, kita nggak akan diam saja, hidup kita nggak akan hampa, karena kita tahu ini baru awal kita untuk apa? Melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Menjadi berkat, menolong. Yang sebelah sana mau?
Kasihan dianya. Iya. Saudara nggak akan ketemu di pendeta lain. Setiberias cuma saya pendeta yang nggak tahu malu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Karena dia tahu harta bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Akhirnya ketika dia sampai di posisi ini, akhirnya dia akan melanjutkan melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, menjadi berkat, menolong banyak orang. Akhirnya apa? Hidupnya bahagia, ada damai, ada sukacita. Dan saya mau bilang saudara, jangan takut kekurangan. Karena saya mau bilang saudara, ketika hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan gak pernah berhutang. Dia Tuhan yang pasti membalaskan berkat lipat kali ganda. Bilang sama kanan kirimu, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita melalui berkat yang Tuhan anugerahkan, yaitu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.